Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir and madam. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Siti Yulia Triana Putri Rahmatullah. I'm here as team leader and I'd like to give a presentation about pengaruh perjodohan dini terhadap ketuntasan pendidikan dasar 9 tahun di SMP Negeri 2 Pakem, Bondowoso. As for my group member are Dusinta Oktaviani, Lisa Kurotu Aini, Dea Restu Pramudita, and Afifa Ulinuha. Oke, we're going to start from latar belakang. Mengapa kami mengambil penelitian ini adalah karena adanya kebiasaan perjodohan, khususnya di wilayah yang kami teliti ini, yakni di SMP Negeri 2 Pakem, sehingga sangat menghambat terhadap ketuntasan pendidikan. Nah, hal tersebut itu ditandai dengan banyaknya siswa yang drop out atau DO dengan alasan akan menikah. Wilayah yang kami teliti ini termasuk ke dalam wilayah pedesaan yang masyarakatnya itu masih kental dengan perjodohan dini. Dengan dalih, jika anaknya tidak cepat-cepat memiliki jodoh atau tunangan, maka itu hal yang sangat memalukan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh perjodohan dini terhadap tuntasan pendidikan dasar 9 tahun di SMP Negeri 2 Pakem, dan dari permasalahan tersebut, kami itu bermaksud untuk memecah dan dengan pemecahan masalah berupa upaya terpadu dengan melibatkan tokoh pengendali, yakni orang tua, guru, kepala desa, dan kepala KUA. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan yakni deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Untuk deskriptif kuantitatif ini, melalui pengukuran persentase untuk mengetahui berapa persen peserta didik yang mengalami perjodohan dini. Dan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh perjodohan dini terhadap ketuntasan pendidikan dasar 9 tahun di SMP Negeri 2 Pakem. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi faktor-faktor penyebab perjodohan dini. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yakni di SMP Negeri 2 Pakem pada tanggal 23 November sampai dengan 2 Desember 2021. Desain atau rancangan penelitian ini dirancang sebagai bentuk penelitian survei dan deskriptif karena data yang kami ambil dengan mengobservasi langsung ke lapangan dan menggunakan kuesioner angket untuk menggali data. Untuk populasi, yakni siswa SMP Negeri 2 Pakem tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 213 siswa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena terbatasnya waktu dan biaya, maka di sini kami menggunakan sistem sampel dengan mengambil 10% dari jumlah populasi, yakni 21 responden. Hasil penelitian di tanggal 23 November sampai dengan 2 Desember dengan 21 responden, kemudian dapat disimpulkan melalui sebaran angket yang berisi 10 pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban ya atau tidak, dapat diketahui bahwa 21 responden terdapat 12 responden yang sudah terikat dengan perjodohan atau 57,14%. Dari 12 responden yang terikat dengan perjodohan, terdapat 7 responden yang dijodohkan hanya kehendak orang tua atau 58,33%. Dan 4 responden lebih memilih melanjutkan pendidikan saat lulus SMP daripada menikah atau 33,33%, dan responden lainnya dijodohkan atas suka sama suka atau 41,66%. Selain itu, kami juga menghimpun data dari wawancara dengan narasumber, yakni Bapak Muhammad Sulaiman SAG, selaku Kepala KUA Kecamatan Pakem. Nah, dari wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jika ada yang mengajukan menikah dalam kondisi usia di bawah 19 tahun, itu langsung ditolak. Namun, apabila mereka ingin tetap melangsungkan pernikahan, maka harus mengajukan izin yang disebut dispensasi usia kepada pengadilan agama. Sehingga apabila dari pengadilan agama memberikan izin dispensasi umur, maka KUA akan menikahkan. Hasil penelitian, maka terjadinya perjodohan di wilayah Kecamatan Pakem ini sangat berpengaruh terhadap ketuntasan pendidikan di SMP Negeri 2 Pakem. Nah, masalah tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, pengaruh kebiasaan atau tradisi perjodohan yang sudah mengakar di lingkungan responden. Yang kedua, pengaruh orang tua yang ingin segera menjodohkan anaknya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan responden yang biasanya dari teman-teman atau lingkungannya banyak yang telah mengalami perjodohan dini. Yang keempat, yakni pengaruh ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan kondisi tersebut itu, maka perlu adanya pencegahan dengan suatu upaya berupa pencegahan terpadu agar perjodohan yang berakibat pernikahan dini ini tidak berlangsung secara turun-temurun. Nah, upaya pencegahan itu kami rancang dengan melibatkan beberapa pihak yang dianggap sebagai pengendali atau arah solusi pemecah masalah, seperti orang tua, guru, kepala desa, dan kepala KUA. Nah, upaya pencegahan ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 92 Tahun 2018 tentang gerakan kembali ke sekolah di Kabupaten Bondowoso pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 nomor 5. Oke, I'd like to conclude my presentation. Pendidikan dasar 9 tahun diawali oleh perjodohan yang mengakibatkan pernikahan dini. Dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa dari 21 responden, terdapat 12 responden yang sudah terikat dengan perjodohan atau 57,14%. Pengaruh perjodohan dini terhadap ketidaktuntasan pendidikan dasar 9 tahun yang terjadi di wilayah SMP Negeri 2 Pakem ini karena beberapa faktor, yakni faktor tradisi perjodohan, pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan rumah, dan pengaruh ekonomi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu upaya terpadu dengan melibatkan beberapa tokoh pengendali yang
bisa menghambat terjadinya perjodohan dini yang berpengaruh terhadap tuntasan pendidikan dasar 9 tahun. Tokoh pengendali tersebut adalah orang tua, guru, kepala desa, dan kepala KUA. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.